Perkenalkan, nama saya Rafi Jalal Gipari dengan NIM 124001094. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad kerjasama dalam Islam. Nah, sebelumnya kenapa sih saya lebih menjelaskan tentang akad kerjasama di dalam Islam ini? Perlu dibahas akad dalam kerjasama dalam Islam ini. Topik ini sangat penting sekali gitu ya, terutama bagian dasar dari ekonomi. Mengapa di era modern seperti ini gitu ya, mulai dari bisnis online, UMKM hingga startup, banyak orang yang membutuhkan modal, keahlian atau mitra untuk memulai usaha, sehingga model kerjasama menjadi sangat relevan lah dan sangat penting gitu. Dan juga kerjasama kan memiliki aturan yang jelas, adil, dan bebas dari riba, gharar, serta praktik yang merugikan. Pengertiannya yaitu akad kerjasama dalam Islam adalah perjanjian kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sesuai kesepakatan prinsip syariah. Bentuk akad ini disebut uqud al-ishtirak yang mencakup beberapa jenis seperti musyarakah dan mudharabah. Yang pertama, musyarakah, kerjasama dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal dan berbagi untung rugi sesuai porsi kontribusi. Dan yang kedua, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal ataupun sahibul mal dan pengelola ataupun mudharib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Di mana dasar hukumnya? Dasar hukumnya itu dari Quran surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga menjadi dasar umum kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Ada juga di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 29, yang mana bacaannya yaitu, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ada juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, aku adalah pihak ketiga dari dua mitra usaha selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Ada juga dalam salah satu kaidah fikih, al-muslimun ala syuratihim, yaitu umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka disepakati selama tidak bertentangan dengan syariah. Tujuannya ada 4 poin teman-teman. Yang pertama yaitu mengembangkan usaha bersama dengan cara halal. Untuk apa? Untuk mencapai kebermanfaatan ekonomi. Maka kita akan saling bermanfaat gitu ya. Keduanya itu saling menguntungkan dan saling memiliki manfaatnya gitu. Adapun yang keduanya yaitu membuka peluang ekonomi bagi pihak yang memiliki modal tetapi tidak punya keahlian atau sebaliknya. Maka ini salah satunya itu adalah untuk membuka peluang investor gitu kan ya. Ada juga itu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan berbasis prinsip syariah. Produktivitas dalam segi kegiatan,
dan juga kesejahteraan di antar pembisnis, usaha ataupun mitra gitu ya. Yang mana ini tentunya melakukan dengan berbasis syariah juga ya. Yang keempat yaitu mengedepankan keadilan dalam pembagian hasil usaha. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang besar salah satunya, melainkan mengedepankan keadilan gitu. Pembagian hasil usahanya itu saling membagilah hasil usaha berapapun itu hasilnya gitu. Adapun terkait hikmahnya itu mendorong kita supaya bisa semangat dan kolaborasi, bukan kompetisi yang merugikan gitu. Yang kedua yaitu menghindarkan dari riba tentunya gitu kan ya, adanya akan kerjasama ini karena keuntungan diperoleh melalui berbagi hasil, bukan bunga. Sedangkan kan yang bersifatnya bunga itu pasti berkaitan dengan riba. Yang ketiga yaitu membangun kepercayaan, amanah antara semua mitra. Jadi gimana nih hikmahnya itu yang kita ambil dari membangun kepercayaan ini, supaya kita juga kan bisa meningkatkan kejujuran kita gitu loh, terutama dalam konteks berusaha ataupun berekonomi gitu ya, supaya menghindarkan antara kebohongan dan miskom antar usaha tersebut gitu. Ada juga hikmah yang perlu kita ambil yaitu memacu kepada pertumbuhan ekonomi umat secara lebih merata dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas ke contoh penerapan akad kerjasama dalam kehidupan modern sekarang gitu kan ya. Ada kan bisalah musyarakah dipraktikkan di dalam modern gitu kan, mudharabah praktik dalam modern gitu kan, dari yang dua tadi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu musyarakah dalam praktik modern. Bisa di zaman modern sekarang itu ada koperasi, tapi tentunya koperasi juga itu syariah gitu ya, tidak mengandung riba atau mengandung yang lainnya. Yang mana yaitu anggota sama-sama menyerahkan modal, kemudian keuntungan dibagi sesuai porsi modal gitu. Contohnya modal usaha bersama untuk toko, semanggu atau warung syariah gitu. Yang mana gitu kan kita kerjasama nih sama teman kita buka usaha toko, kita dengan modal 50%, teman kita 50%, maka keuntungan yang kita dapat besar ataupun kecilnya juga dibagi sesuai persenannya juga gitu hasil untungnya. Itu untuk koperasi syariah gitu kan ya. Ada juga praktik modern dalam musyarakah itu pembiayaan rumah syariah, ataupun kalau sekarang hotel gitu, hotel syariah gitu kan. Itu kan ada musyarakah, disebutnya itu musyarakah mustanakishoh, yang mana bank dan nasabah membeli rumah secara bersama. Nasabah mencicil harga porsi kepemilikan berpindah kepadanya. Tidak ada bunga, tetapi ada porsi sewa yang disepakati gitu. Berarti ini lebih ke bukan hotel yang tadi saya ucapkan ya, tapi lebih ke sewa menyewa gitu ya, lebih ada apartemen ataupun kontrakan gitu ya. Yang mana porsi sewa tersebut ini harus disepakati, berapa kita untuk menyewa rumahnya, berapa kita ingin menyicil per bulannya gitu ya, sehingga untuk kedepannya kita bisa memiliki kepemilikan gitu dalam rumahnya tersebut. Yang ketiga dalam konteks modern musyarakah ini yaitu startup syariah, yang artinya dua mahasiswa mendirikan startup, satu ahli IT, satu ahli bisnis. Modal diberikan bersama, keuntungan dan resiko ditanggung bersama.
Jadi ada 2 mahasiswa nih, yang satu ahlinya dalam IT, yang satu dalam ahli bisnis. Nah, modal itu diberikannya itu bersama-sama, maka keuntungan dan resikonya juga itu ditanggung bersama gitu. Ya lebih ke kayak tadi lagi lah, kalau tadi kan lebih ke membuka toko, tapi kita kan contohnya membuka bisnis. Teman saya punya ahli IT nih, bisa kerjasama dengan kita yang mempunyai ahli bisnis. Dia bagian lapangan, kita yang IT bagian di dalam gitu kan ya. Terus yang ahli bisnisnya itu bagian di lapangan kayak gitu. Adapun poin yang kedua yaitu mudharabah dalam praktik modern. Yang pertama yaitu ada deposito atau tabungan mudharabah di bank syariah, yang mana nasabah sebagai pemilik modal, bank sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, tidak ada bunga seperti bank konvensional. Nasabah sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola gitu kan. Intinya kita nabung nih di bank, otomatis gitu kan kita yang memiliki modal dan bank yang mengelola gitu. Maka nanti bagi untungnya itu melalui nisbah gitu dan tidak ada bunga sekalipun. Adapun yang kedua yaitu investor ataupun pengelola UMKM. Bisa nih mudharabah dalam praktik modern sekarang yaitu bisa investor atau pengelola UMKM ya. Investor memberikan modal kepada pengusaha kecil tanpa bunga. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, kerugian ditanggung investor jika tidak ada kelalaian. Intinya kita sebagai investor ingin memberikan modal gitu kan untuk teman kita sebagai yang ingin UMKM gitu ya. Ketika kita mempunyai keuntungan, maka kita harus sepakati dulu kita untungnya berapa, yang investor dia yang mengelolanya berapa. Nah itu disepakati dari awalnya. Adapun kerugian itu ditanggungnya oleh investor ataupun yang membagi modal tersebut, terkecuali yang menjadi pengelolanya itu ada kelalaian, maka dia yang harus mengganti kerugiannya gitu. Yang ketiga yaitu ada kerjasama startup atau bisnis digital gitu kan ya, sama konteksnya kayak yang tadi. Namun ini kan mudharabah gitu kan ya. Contohnya pemilik modal mendanai usaha konten, ada yang punya modal nih mendanai usaha konten, kreator atau reseller online, sementara pengelola menjalankan aktivitas penjualan. Keuntungan dibagi sesuai nisbah gitu, tidak jauh beda dah gitu ya kan, kayak yang tadi yang saya udah dijelaskan juga gitu. Nah mungkin materi dari saya dicukupkan sekian dulu, mohon maaf gitu ya, khususnya kepada dosen saya Pamijan apabila penerapan ataupun pemahaman saya mengenai materi ini kurang, ataupun juga penyampaian ini kurang jelas ataupun yang lainnya, mohon dimaafkan karena memang ini tahap belajar, dan mohon kasih nilai yang selayaknya saja kepada saya. Terima kasih. Sekian penyampaian materi tentang akan kerjasama dalam Islam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.